Hey hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi berita yang panas-panas jos. Kali ini yang pertama datang dari potensi perang Indonesia melawan negara-negara lain bos. Baru-baru ini TNI kita, militer Indonesia, telah membeberkan bahwa terdapat 3 sumber yang bisa menjadi pemicu terjadinya konflik bersenjata di Indonesia melawan negara-negara asing. Di mana hal ini pun dibeberkan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Laksamana Muda Julius Wijojono ketika menjadi narasumber pada acara bedah buku perang Rusia vs Ukraina, Perspektif Intelijen Strategis Medio. Nah, lantas apa sajakah itu 3 sumber penyebab potensi perang Indonesia melawan negara-negara asing? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Jika negara kita Indonesia kini akan memperkuat kekuatan TNI Angkatan Udara dengan 5 pesawat baru Super Hercules, maka kini berita terbarunya ternyata negara tetangga kita pun tak mau kalah saing bos. Di mana dikabarkan bahwa tetangga kita ini kabarnya bakal memborong sebanyak 20 unit pesawat baru Super Hercules C-130J seperti milik militer kita Indonesia yang baru saja dibeli oleh TNI Angkatan Udara bos. Nah, cukup sangar nih bos. Artinya 4 kali lipat lebih banyak dari yang diborong oleh Indonesia. Lantas pertanyaannya, negara manakah itu dan untuk apa armada sebanyak itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari Kapuspen TNI, Laksamana Muda Julius Wijojono, yang baru-baru ini membeberkan 3 potensi sumber yang bisa menyebabkan Indonesia berkonflik melawan negara-negara asing alias berperang bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada acara bedah buku perang Rusia vs Ukraina, Perspektif Intelijen Strategis Medio September 2022, beliau pun menjelaskan bahwa 3 sumber konflik di dunia ini adalah energi, makanan, dan minuman bos. Dan negara kita Indonesia merupakan negara yang mempunyai ketiga sumber itu secara melimpah. Karena itu menurut beliau negara lain pun berpotensi berkonflik dengan Indonesia untuk merebut limpahan sumber daya alam itu, ujar beliau. Dan ia pun juga menegaskan bahwa konflik untuk merampas sumber daya alam Indonesia ini tentu alasannya tidak akan diungkap secara terang-terangan bos. Melainkan konflik itu akan dikemas dalam bentuk konflik agama, suku, ataupun kelompok, dan lain-lain. Nah, mungkin dari sini sudah dapat kalian cerna ataupun kalian tebak contohnya nih bos. Kalau menurut admin, salah satu contohnya yang terjadi di depan mata adalah pemberontakan KKB Papua yang terlihat memang disetir oleh pihak-pihak asing dengan tujuan untuk merampas kekayaan alam dan kedaulatan Indonesia di tanah Papua. Cukup hamsyong. Nah, lanjut dalam acara bedah buku yang digelar di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juli 2023 kemarin, Laksda Julius pun mengatakan bahwa bangsa ini sangat eksotik. Banyak bangsa-bangsa lain yang tertarik untuk menikmati kecantikan dan kekayaan bangsa ini bos. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, militer kita harus kuat, belajar dari negara-negara yang besar, yang stabilitasnya ada di kekuatan angkatan bersenjatanya bos. Bangsa yang kuat jika militernya kuat, maka sangat tepat moto Panglima TNI kita, yaitu TNI Patriot NKRI, TNI kuat, rakyat bermartabat, ujar beliau. Mantap jos. Oke, lanjut. Laksda TNI Julius ini pun juga menjelaskan bahwa buku perang Rusia vs Ukraina, Perspektif Intelijen Strategis Medio September 2022 ini pun merupakan hasil kajian yang diinisiasi oleh Kepala Badan Intelijen Strategis TNI untuk merespon isu global bos. Artinya buku ini pun bukanlah buku yang kelas kaleng-kaleng, melainkan isinya daging semua bos. Karena berasal dari analisis para pakar intelijen di dalam tubuh TNI kita sendiri. Di mana nantinya buku ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dalam menghadapi potensi ancaman regional dan juga ancaman global. Serta untuk mencari model ideal dalam menata kekuatan TNI dari beberapa aspek pertempuran maupun perang dengan bangsa lain. Nah, mantap jos nih bos. Selain itu, beliau pun juga mengingatkan bahwa penguatan militer kita ini bertujuan untuk mewujudkan kedamaian di tanah air
yang sejalan dengan peribahasa Latin yang menyatakan si vis pacem para bellum, yang artinya jika kalian ingin perdamaian maka bersiaplah untuk berperang. Nah, atas tegang, bawah pun ikut-ikutan tegang nih bos. Jadi jika kalian ingin Indonesia damai, kuat dan bermartabat, maka Indonesia pun harus siap dan kuat dalam bidang militer maupun persatuan rakyatnya demi menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa dari pihak-pihak asing maupun antek-antek asing yang mau merebut kekayaan dan perdamaian kita serta memecah belah kesatuan NKRI bos. Jadi ingat, pesan yang juga kita dapat dari beliau adalah jangan sampai kalian mau diadu domba dengan konflik yang dikemas dalam bentuk konflik agama, suku atau kelompok dan lain-lain bos. Karena mereka sebenarnya mau merenggut kekayaan alam kita Indonesia. Mantap, mantap jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Setelah negara kita Indonesia deal kemarin memborong 5 unit pesawat Super Hercules C-130J dari Lockheed Martin Amerika, kini negara tetangga kita pun ternyata tak mau kalah saing bos. Tak main-main, tetangga dekat kita ini pun memborong sebanyak 20 unit pesawat Super Hercules, yang mana negara ini adalah negeri kanguru Australia. Admin kutip dari situs pertahanan Australia yaitu Australian Government Defence pada tanggal 24 Juli hari ini mewartakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese kini akan membeli sebanyak 20 pesawat Super Hercules baru untuk Royal Australian Air Force senilai 9,8 miliar US dollar bos. Bukan kaleng-kaleng. Angka ini pun setara dengan angka 147,3 triliun rupiah. Di mana tujuan penambahan armada ini pun dikatakan adalah sebagai komitmen dari pemerintahan Albanese untuk memastikan Angkatan Udara Australia dilengkapi dengan kemampuan yang dibutuhkannya untuk menjaga keamanan warga negara Australia. Dikatakan juga bahwa pemerintah pun memastikan Angkatan Pertahanan Australia dilengkapi dengan pesawat Hercules C-130J baru dan lebih banyak lagi nantinya untuk menanggapi berbagai tantangan yang akan dihadapi bangsa Australia di masa depan. Nah, cukup sangar nih bos. Sepertinya negara tetangga kita, negeri kanguru Australia ini pun juga mulai siap-siap untuk menghadapi tantangan keamanan baru di masa depan. Baik itu keamanan terkait bencana alam maupun keamanan terkait militer. Intinya Australia kini mungkin sudah bisa membaca keadaan di masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian dengan negara kita Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.